Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hajeng Munek Hidayah. Pada video kali ini, saya akan membahas studi kasus mengenai seorang murid yang bernama Ali. Oke, untuk mengetahui bagaimana sih pembahasannya, mari kita simak video selanjutnya. Dapat sebuah studi kasus mengenai seorang murid yang bernama Ali, yang mana ia mengalami mogok sekolah setelah melakukan perpindahan ke sekolah barunya. Kali ini kita akan bersama-sama untuk menganalisis faktor penyebab, kemudian peran pihak-pihak yang terkait, serta alternatif yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan melalui berbagai sudut pandang. Oke, yang pertama kita akan melihat dari sudut pandang kepala sekolah. Namanya dari pihak sekolah belum sepenuhnya siap dalam mendukung proses adaptasi Ali sebagai murid pindahan. Dari itu, dari pihak sekolah perlu menyediakan sistem pendampingan khusus bagi murid pindahan, termasuk program adaptasi, layanan bimbingan, serta kebijakan yang mendukung lingkungan sekolah yang inklusif. Kemudian yang kedua, dilihat dari sudut pandang guru kelas, yang mana guru melihat bahwa Ali merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Minat dan aktivitas yang dulu dilakukan sekarang kurang tersalurkan di sekolah barunya. Maka dari itu, guru perlu melakukan pendekatan personal terhadap Ali, menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif dan partisipasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk menyelaraskan dukungan terhadap Ali. Untuk yang ketiga, dilihat dari sudut pandang konselor. Dari sudut pandang konselor, melihat Ali mengalami penurunan motivasi sekolah dan kesulitan beradaptasi setelah pindahan dari sekolah yang lama menuju ke sekolah yang baru. Konselor memiliki peran penting dalam memberikan layanan konseling, kemudian mengidentifikasi akar permasalahan, melatih keterampilan sosial, serta menjadi mediator antara Ali dengan guru maupun teman sebaya jika diperlukan. Oke, untuk yang keempat, kita lihat dari peran orang tua, yang mana dari orang tua memandang Ali belum siap secara psikologis, meskipun orang tua sudah merencanakan perpindahan dengan sangat baik. Mereka belum menyadari bahwa adanya perubahan lingkungan dapat memicu stres. Maka dari itu, orang tua perlu memberi dukungan secara emosional, kemudian melibatkan Ali dalam proses penyesuaian, melibatkan Ali dalam proses pemilihan sekolah, serta menjalin kerjasama dengan guru untuk memantau perkembangan adaptasi dan kondisi psikologis Ali. Dan yang kelima, kita lihat dari sudut pandang teman sebaya, yang mana menurut pandangan teman sebaya Ali masih dalam proses adaptasi dengan teman kelasnya, dan Ali juga belum menemukan teman atau komunitas yang memiliki hobi yang sama dengannya. Maka dari itu, teman sekelas berperan dalam menciptakan iklim sosial yang positif, menerima Ali sebagai bagian dari komunitas kelas, serta memberikan dukungan sosial agar Ali tidak merasa terisolasi. Yang terjadi pada Ali dapat kita simpulkan bahwa mogok sekolah merupakan indikator adanya kesulitan adaptasi yang mempengaruhi kondisi psikologis dan motivasi belajar murid. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara kolaboratif dan sistematis dari berbagai pihak yang terkait. Solusi yang perlu dikembangkan adalah membangun sistem persekolahan yang aman, ramah, serta mendukung penguatan karakter dan pengembangan potensi murid. Selain itu, adanya pendekatan ini relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui prinsip Ingat Sasongkiwodo, Hikmat Yomawa Karso, dan Puri Handayani. Penanganan tersebut juga sejalan dengan adanya nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam aspek empati, penghargaan martabat manusia, kebersamaan, musyawarah, serta keadilan sosial. Oke,
Oke, itulah pembahasan terkait kasus Ali. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya dukungan lingkungan sekolah dan kolaborasi dari semua pihak dalam mendampingi murid menghadapi masa transisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.